Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan bincang-bincang dengan siswa dan siswi berprestasi di SMA Negeri 1 Pabuaran. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe ya, like dan komen di kolom di bawah supaya kita semangat membuat video-video selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, di sebelah saya sudah ada salah satu siswi berprestasi di SMA Negeri 1 Pabuaran. Silahkan Cindy, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Cindy Auliasari dari kelas 10 IPA 2. Sudah ada Cindy, teman-teman. Cindy ini pada tahun 2000 berapa? 2019 ya. Cindy sudah menjuarai kegiatan pencaksilat yang diadakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan mendapat juara berapa? 3 Juara yang 3 di Bekasi sama di Popda juara kedua. Ya, juara 3 di Kemenpora dan juara 2 yang di Popda ya. Luar biasa sekali. Nah, mari kita mulai bincang-bincangnya. Cindy kan kemarin juara yang di kementerian ya, yang di Kemenpora. Nah, itu proses latihannya berapa lama? Kalau Cindy dulu itu dadakan, Pak. Dadakan. 2 minggu sebelum menjelang pas ke Bekasi itu 2 minggu latihan. 2 minggu latihan. Ya. Dari 2 minggu itu 14 hari tiap hari latihan. Enggak. 1 minggu itu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Berarti 6 hari dalam seminggu ya. Nah, itu barangkali terhitung sangat singkat ya untuk menjuarai. Nah, kemudian biasanya latihannya latihan lari atau latihan apa? Ya, pagi-pagi biasanya lari, terus teknikan gitu. Tekniknya seperti apa? Teknikannya Pecahin batu? enggak. Kayak bantingan, kayak teknik-teknik kalau misalkan jatuhin lawan gimana kayak gitu. Itu. Nah, kemudian proses menuju lomba. Itu berapa orang peserta yang bisa sampai ke juara tersebut? Berapa lawannya, berapa orang? Oh, pas di kelas Indi itu ada 8 orangan. Jadi satu orang itu ke juara 1 itu 4 kali tanding. Sampai dengan juara 1 4 kali tanding. Nah, mulai dari awal itu lawan mana? Lawan sama orang Bekasinya. Sama orang Bekasi. Yang kedua? Yang kedua sama orang Subang. Orang Subang. Ya. Ketiga? 3 kali? Enggak, udah. Oh, udah. Udah 2 kali. 2 kali langsung dapat juara yang di Kemenpora itu ya. Nah, luar biasa. Kemudian yang kedua tadi sudah menjuarai yang di Popda tingkat wilayah, tempatnya di Bekasi. Nah, coba diceritakan bagaimana. Kalau di Popda 3 bulanan. Persiapannya. Persiapan 3 bulanan. Menjelang ke Popdanya kebanyakan teknikan, terus kalau misalkan pas awal-awal di fisik gitu. Sampai dengan juara berapa kali lawan? 3 kali juga sama ya. Yang pertama lawan orang Subangnya orang juga Subang gitu. juga. Semuanya orang Subang ya, sampai akhirnya dapat ya. Nah, mungkin teman-teman di rumah penasaran, kenapa kok perempuan ya? Itu biasanya kan kalau perempuan sukanya tiktokan ya, atau main sama teman-temannya gitu ya. Nah, kenapa Cindy kok perempuan suka silat? Karena unik aja gitu kan. Perempuan itu harus bisa jaga diri sendiri juga, harus mandiri, nggak bergantung sama orang lain gitu. Jadi kalau misalkan kemana-mana sendiri udah ada pondasinya gitu buat gitu. Iya. Sejak kapan suka dengan olahraga pencaksilat? Sebenarnya dari kecil juga udah suka-suka lihat di TV gitu ya. Tapi kalau misalkan ada peluangnya, pas ada peluang bisa latihan itu kelas 3 SMP. Sudah mulai menekuni. Kelas 3 SMP ya. Nah, dari kelas 3 SMP tersebut pernah nggak berencana saya akan seterusnya jadi atlet? Pas kelas 3 SMP enggak kepikiran mau jadi atlet. Pas mau jadi atlet itu sekarang SMA ya. Jadi kedepannya rencananya seperti apa? Kedepannya pengennya selanjutnya bisa nyampe kayak atlet-atlet yang Indi pers gitu, yang Indi sukai gitu. Jadi bisa sampai targetnya apa kira-kira? Apa Olimpiade atau Asian Games atau apa? Ya maunya Asian Games. Maunya Asian Games. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga mendoakan ya sampai Asian Games dan
semuanya. Nah, biasanya seorang atlet itu kan punya idola. Nah, idola, kalau contoh Bapak suka sepak bola, itu punya idolanya misalkan Cristiano Ronaldo. Nah, kalau Cindy dari cabang olahraga pencaksilat itu idolanya siapa? Pipit Kamelia. Pipit Kamelia. Pipit Kenapa? Kamelia. Suka aja. Suka aja. Apa dari Teknikannya Tekniknya. juga, dari menurut Indi mah kayak Indi gitu. mirip ya? Mirip-mirip. Badan-badannya gitu. Benar-benar mirip. Nah, selama latihan silat, kesulitannya apa? Kesulitannya kalau misalkan Indi di fisik, kalau misalkan lagi nggak kuat kayak gitu. Terus sama teknikannya juga, teknikannya suka ada yang Indi nggak, kan Indi juga pemula kayak gitu Pak. Jadi belum bisa memahami gitu. Belum bisa mahir gitu. Iya, belum bisa memahami teknikan ya. Nah, selama ini di cabang olahraga pencaksilat pernah nggak cedera? Pernah. Sampai 2 kali engkel ini 2 kali. Pas pertama itu paling gedenya itu sedikit ya, gedenya itu. Kalau misalkan yang kedua kali itu nyampe gede banget. Jadi Indi juga takut kenapa nyampe kesananya, takut kesananya patah atau gimana gitu pas engkel. Iya. Nah, selain di pencaksilat juga, nah Indi ini di kelas juga kemarin ranking berapa? Ranking 6. Ranking 6 ya. Nah, ini tergolong bagus teman-teman, 10 besar. Bisa menyeimbangkan antara hobi, ekstrakurikuler dengan belajar. Nah, coba dibagi ke teman-teman ya, bagaimana cara membagi waktu antara ekstrakurikuler, kemudian juga bisa masuk ranking 10 besar itu bagaimana? Kalau Cindy sih paling manage waktunya. Kalau misalkan sekolah, kalau misalkan ada luang waktu pas sekolah, ada jam kosong gitu, kita baca-baca atau gimana. Terus kalau misalkan lagi ekstrakurikuler ya fokus ekstrakurikuler gitu. Jadi bisa membagi waktu ya antara belajar reguler dan juga ekstrakurikuler. Nah, itu ya yang bisa diikuti oleh teman-teman. Jadi jangan sampai kegiatan ekstrakurikuler itu malah menghambat kegiatan belajar yang pokok begitu ya. Nah, kemudian dari sekian perjalanan yang paling berkesan ya, menjadi seorang atlet pencaksilat itu apa? Mama bangga gitu kayak Indi, Mama bangga ke Indi, mau Cindy teh emang itu banget, harapan Mama banget gitu, bisa jadi kayak gini teh gitu. Harapan Mama banget. Emang dari kecil Mama ingin Cindy jadi atlet? Enggak sih, kalau emang Mama maunya ini, kalau misalkan mau ini didukung terus kayak gitu. Jadi motivasinya Mama kalau misalkan maju harus maju terus, kalau misalkan enggak ikutnya harus dari pertama gitu, jangan. Kalau cita-cita dari kecil sebenarnya pengen jadi apa? Pengen jadi polwan. Tapi sekarang sudah terjun ke dunia pencaksilat. Mau tetap jadi polwan atau jadi atlet? Kalau harapan Mama mau ke polwan. Jadi atlet itu prestasinya gitu bisa bantu-bantu ke polwan gitu. Tapi bukan jadi profesi, bukannya? Padahal kalau misalkan jadi profesi juga bagus. Cuman tetap ingin jadi polwan gitu ya. Nah, coba kasih tips ke teman-teman ya, agar bisa berprestasi di bidang olahraga itu seperti apa, agar teman-teman yang di rumah menonton, saya ingin jadi seperti Cindy. Nah, bagaimana tipsnya? Pertama sih harus kita itu harus punya tujuan kita itu mau apa. Kalau misalkan kita punya tujuan, pasti kesananya ada inspirasi kita itu mau apa, mau jadi apa gitu. Kemudian apa lagi? Disiplin. Niat, disiplin juga. Kayak gitu sih paling. Ya, kemudian untuk teman-teman siswa baru ya di kelas Indi, ada pesan nggak? Paling harus tetap semangat buat lanjutin sekolahnya. Terus di sekolah juga harus aktif. Terus juga belajarnya harus ditingkatkan. Kalau misalkan punya prestasi di sekolah sebelumnya, pas di SMP-nya lanjutin lagi pas SMA gitu, kembangkan lagi gitu.
Nah, buat teman-teman siswa baru, kalau misalkan ingin ikut ekstrakurikuler itu caranya bagaimana? Ekstrakurikuler silat ya. Kalau misalkan mau ikut ekstrakurikuler, nanti pas masuk sekolah juga ada formulirnya, terus ada pengumuman juga, bisa langsung ngomong ke ini juga gitu. Nanti pasti dikasih formulirnya, pasti ada pengumumannya. Iya. Kalau nama perguruannya apa? Organisasi Persaudaraan Siti Hati Ternate. Ada Ternate. Ya, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Cindy ya, yang sudah menjuarai Piala Kemenpora dan Por bidang pencaksilat. Nah, buat teman-teman jangan bosan-bosan untuk terus tonton video kita ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen di kolom di bawah ya. Jangan lupa juga follow Instagram. Cindy punya Instagram? Punya. Ya, Instagramnya apa? Cindy AS3. Nah, lihat bawah ini ya. Jangan lupa juga follow Instagram saya Ahmadani Awe, sama ada di bawah ini ya. Nah, kita ketemu lagi di acara talk show selanjutnya, tetap di segmen bincang-bincang dengan siswa dan siswi berprestasi di SMA Negeri 1 Pabuaran. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.